Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, jika kita lihat bagaimana materi yang dibawakan oleh Anies dalam Rakernas Apeksi di Makassar beberapa waktu lalu, khususnya tentang potret ketimpangan selama kepemimpinan Presiden Jokowi 10 tahun ini, saya kemudian menjadi lucu karena seorang calon presiden yang digadang-gadang menjadi presiden yang membawa perubahan, presiden yang luar biasa cerdas, yang oleh Anies sendiri menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya dia siap beradu gagasan, beradu konsep, dan pembangunan yang akan dia jalankan adalah pembangunan yang berdasarkan atau berlandaskan pada gagasan yang besar, konsep yang besar, kemudian dituangkan dalam ide-ide atau kerja-kerja nyata. Seorang calon presiden yang menggaung-dengungkan atau mengagung-agungkan tentang bagaimana melihat rekam jejak. Kemarin kemudian secara sembrono menurut saya memberikan potret ketimpangan berdasarkan sebaran cahaya yang terjadi di kota-kota di Indonesia. Anies ketika itu secara sombong menurut saya menyatakan bahwa saya tidak perlu menyampaikan data tentang bagaimana atau indikator-indikator ketimpangan. Cukup melihat potret pencahayaan pada malam hari di beberapa kota dapat terlihat bahwa bagaimana kota-kota yang gemerlap dan bagaimana ada beberapa kota lain di wilayah Indonesia yang menurut dia tidak gemerlap dalam konteks pencahayaan. Dan menurut Anies dalam konteks cahaya ini sudah menunjukkan, atau sembaran cahaya ini sudah menunjukkan bahwa bagaimana ketimpangan itu terjadi. Sahabat Pancasila, menjadi lucu adalah seorang Anies yang calon presiden kemudian menganggap bahwa dengan konsep cahaya yang dia sampaikan itu, dia bisa mengukur ketimpangan yang terjadi di wilayah-wilayah di Nusantara ini. Anies rupanya tidak berpikir bahwa sebaran penduduk, kepadatan penduduk itu berpengaruh juga, termasuk luas wilayah, itu juga ikut berpengaruh terhadap sebaran cahaya itu. Jadi jika ada kota-kota yang kepadatannya belum terlalu, sebaran penduduknya masih sangat jarang, bagaimana mungkin kemudian itu dikatakan ketimpangan? Apakah Anies menginginkan bahwa di tempat-tempat kosong, bahkan di pohon-pohon sekalipun harus ditanami tiang listrik, diberikan pencahayaan sehingga konsep ketimpangan menurut dia menjadi tidak timpang, hanya karena sebaran cahaya itu merata dengan luasan yang sama? Anies lupa bahwa sebelum kepemimpinan Presiden Jokowi 10 tahun, pembangunan Indonesia itu konsepnya adalah Jawa sentris. Jadi kalau membandingkan sebaran cahaya di Jawa dengan wilayah lain di luar Jawa, ya jelas bahwa itu berbeda. Jawa hidup dalam kegemerlapan karena industrialisasi. Gerak ekonomi di Pulau Jawa itu 24 jam. Papan-papan reklame dibiarkan menyala untuk kepentingan kegiatan ekonomi. Aktivitas ekonomi terus berjalan, tapi bukan berarti bahwa hanya karena pencahayaan itu lalu terjadi ketimpangan. Dalam konsep dan analogi yang sama, jika saya mau berpikir bodoh seperti yang Anies katakan, maka apakah benar kalau saya mengatakan bahwa ketimpangan itu juga bisa dilihat dari berapa banyak gepeng, gembel, pengemis, pengamen yang ada di Pulau Jawa dengan di luar Jawa? Apakah kemudian saya mengatakan bahwa terjadi ketimpangan ekonomi atau ketimpangan sosial? Hanya karena pencahayaan berarti Jawa lebih maju, lebih sejahtera, lebih mapan ekonominya daripada di luar Jawa. Lalu kemudian saya katakan bahwa iya karena pengamen, pengemis, para kaum gelandangan begitu banyak berada di Jawa sementara di luar Jawa tidak ada, lalu indikasinya menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan, orang di luar Jawa bisa saja lebih sejahtera daripada orang di Jawa. Analogi-analogi semacam ini kemudian menjadi analogi murahan yang diangkat oleh Anies seolah-olah ini adalah sebuah potret ilmiah tentang kondisi bangsa ini. Saya kemudian berpikir, bahkan mungkin menyimpulkan bahwa Anies rupanya takut untuk menyampaikan data-data yang secara ilmiah, data-data yang diakui kualifikasinya, data-data yang legitimasi, diakui kebenarannya. Karena Anies pernah salah membaca data pada saat Maulid PKS kemarin. Sehingga kali ini Anies berusaha bermain dalam tataran menyampaikan potret analogi, kemudian dia katakan bahwa itu adalah potret ketimpangan dari pembangunan di Indonesia. Sahabat Pancasila, pada kegiatan apel siaga Nasdem di GBK kemarin, Anies kembali memainkan sebuah narasi seolah-olah terjadi playing victim yang dilakukan oleh pemerintah
yang berusaha menjoroki atau berusaha mencederai dan menjegal Anies beserta partai koalisinya untuk maju sebagai presiden. Anies juga rupanya tidak tahu bahwa pemerintah saat ini aman-aman saja dan masyarakat Indonesia sementara aman-aman saja, dan bukan melihat Anies seolah-olah bukan merupakan bahaya. Toh sampai saat ini survei Anies masih berada pada posisi paling buncit. Yang berusaha diedukasi oleh masyarakat, oleh para relawan, oleh orang-orang yang peduli terhadap kesatuan, terhadap kebebasan, terhadap kedewasan berdemokrasi di negeri ini, adalah edukasi tentang proses politik yang tidak boleh mencederai kebersamaan dan keutuhan. Karena mereka tahu betul bahwa Anies memiliki kerabatan dan tali temali dengan politik identitas pada peristiwa Jakarta kemarin. Jika hari ini kemudian Anies merasa bahwa dirinya bersih, dirinya secara luar biasa memimpin Jakarta, dia berbicara soal rekam jejak, saya juga berpikir bahwa Anies mungkin lupa atau tidak terlalu sering berselancar di dunia medsos, sehingga tidak melihat bagaimana rekam digital tentang rekam jejak yang dia sampaikan antara apa yang dia ucapkan dengan fakta sesungguhnya yang dia kerjakan. Pak Anies, sudahlah, biarlah kontestasi demokrasi 2024 berjalan secara normal, tanpa perlu Anda bermain playing victim seolah-olah Anda sementara dijolimi secara luar biasa. Kalau hari ini Anda merasa Anda ditinggalkan, itu adalah bagian yang harus Anda petik atau karma yang harus Anda terima dari proses demokrasi brutal yang Anda mainkan di 2017 silam. Jika hari ini Anda mengklaim dalam pidato Anda mengatakan bahwa pemerintah atau negara tidak perlu ikut campur, biarkan rakyat menentukan, karena rakyat sudah dewasa, mereka cukup tahu, mereka bisa memilih siapa yang layak memimpin. Harusnya juga Anda tidak perlu kemudian menyalahkan pemerintah, karena sampai hari ini tidak pernah keluar dari mulut Jokowi yang menyatakan bahwa dia tidak pernah menginginkan Anda. Yang ada adalah Jokowi menyampaikan dia menjaga agar pemilu 2024 terselenggara dalam kondisi yang adil, aman, tertib, bebas. Yang kedua, dia menjaga agar transisi kepemimpinan 2024 itu adalah kepemimpinan yang mampu menjaga keberlanjutan pembangunan. Jika Anda kemudian mengklaim bahwa kepemimpinan Jokowi sebelum ini adalah kepemimpinan yang tidak memberikan nilai tambah untuk pembangunan negeri ini, maka Anda sementara salah. Karena faktanya, rilis bulan Mei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi 83%, dan di bulan Juli meningkat menjadi 90%. Terhadap kondisi ini, apa kemudian Anda lalu menyatakan bahwa Anda juga tidak mempercayai data-data itu? Itu urusan Anda. Yang pasti bahwa setiap perjuangan yang mengusung politik identitas, apalagi membangun teman, membangun kekerabatan dengan mereka-mereka kemarin yang mengibarkan bendera identitas untuk dan atas nama kekuasaan, akan kami lawan dan bakal menjadi musuh kami. Salam Pancasila.